Mahasiswa wajib tahu, cuma modal EDA, judul skripsi atau tesis auto ketemu. Nggak perlu pusing mikir lagi. Halo para mahasiswa pejuang skripsi dan tesis, balik lagi nih di channel Asyiknya Belajar. Coba jujur, siapa di sini yang pernah ngerasa kebingungan tingkat dewa waktu dosen minta, coba cari masalah di lapangan, mau cari judul, tapi masalahnya apa? Mau teliti, tapi fenomena yang menarik tuh yang mana? Betul apa betul? Seringkali, kita terlalu fokus mencari solusi, padahal masalahnya sendiri belum kita pahami secara mendalam. Pada video kali ini, kita akan menganalisis data prapenelitian minat belajar dan pemahaman siswa menggunakan Exploratory Data Analysis atau EDA dengan bantuan software Stata versi 17. Yuk, kita mulai. Langkah pertama adalah mengimpor data ke Stata versi 17. Karena datanya berformat Excel, kita gunakan cara berikut, File, Import, Excel Spreadsheet. Lalu kita pilih file yang berisi data kita. Centang kotak, Import this row as variable names, lalu klik OK. Dataset yang kita gunakan berisi 30 responden dengan 3 variabel, yaitu responden, minat belajar, dan pemahaman siswa. Variabel utama, minat belajar dan pemahaman siswa menggunakan skala ordinal 1-5. Setelah data berhasil masuk, kita bisa memeriksa struktur dataset menggunakan perintah describe. Kemudian, list in 1/13, karena data kita berjumlah 30. Ini membantu kita untuk memastikan data sudah lengkap, tidak ada nilai kosong, dan tipe datanya sesuai. Sekarang kita masuk ke tahap EDA. Pertama, kita melihat distribusi minat belajar menggunakan sumaris dan frekuensi. Output yang kita dapatkan biasanya mencakup min atau rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimal serta maksimal. Untuk memperoleh output sumari, langkahnya statistik, sumaris, tabel and test, summary and descriptive statistics, lalu summary statistics. Masukkan variabel minat belajar pada kolom variabel, lalu klik OK. Untuk memperoleh output frekuensi, langkahnya statistik, sumaris, tabel and test, frekuensi tabel. Masukkan minat belajar pada kolom categorical variable, lalu klik OK. Dari data prapenelitian yang digunakan, diketahui bahwa rata-rata minat belajar sekitar 2,3 dengan nilai min dan max berada pada rentang 1-4. Penyebaran data cenderung rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa memiliki minat belajar di tingkat rendah sampai menengah. Fenomena ini menjadi titik awal untuk mengenali masalah pembelajaran yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan hasil tersebut untuk memahami pola minat belajar siswa secara menyeluruh. Kita akan menggunakan 4 grafik utama, yaitu grafik bar, box plot, histogram, dan Kiki plot. Langkah membuat grafik bar, yaitu graphics, lalu bar chart. Pada type of data kita pilih graph of frequency within kategori. Kita beralih ke kategoris. Kita checklist grup 1, lalu masukkan minat belajar pada grouping variabel. Selanjutnya kita ke menu bars. Pada bar labels kita pilih label with total bar height, lalu klik OK. Grafik bar menunjukkan bagaimana setiap kategori nilai minat belajar didistribusikan di antara siswa. Dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar siswa memberikan skor 1 dan 2, yang berarti minat belajar mereka berada pada kategori rendah. Jumlah siswa yang memberikan skor tinggi seperti 4 sangat sedikit, bahkan hanya 1 siswa. Temuan ini menjadi indikator pertama bahwa minat belajar secara keseluruhan masih rendah.
Selanjutnya, kita akan membuat grafik box plot. Langkahnya, Graphics Box Plot. Pada kolom variables, kita masukkan minat belajar, lalu OK. Box plot membantu kita melihat penyebaran data sekaligus mengecek apakah ada nilai yang menyimpang atau outlier. Dari box plot terlihat dengan jelas bahwa terdapat satu titik berada jauh di atas distribusi utama. Ini adalah outlier, yaitu nilai 4 yang diberikan oleh satu siswa. Outlier ini perlu diverifikasi, apakah memang siswa tersebut sangat berminat atau ada kemungkinan kesalahan pengisian data. Selanjutnya, kita akan membuat grafik histogram. Langkahnya, Graphics Histogram. Pada data variables, kita masukkan minat belajar. Lalu, kita ke menu Density Plot dan centang Abnormal Density Plot. Lalu OK. Histogram memberikan gambaran bentuk distribusi minat belajar. Dalam grafik ini terlihat bahwa bentuknya miring ke kiri atau left skew. Artinya sebagian besar siswa memberikan nilai rendah, dan hanya sedikit yang memberi skor tinggi. Distribusi seperti ini menunjukkan kurangnya variasi minat belajar. Artinya, mayoritas siswa berada pada kondisi motivasi yang lemah. Grafik terakhir adalah Kiki Plots. Langkah membuat Kiki Plots, kita ke Statistics, Summaries Table and Test, lalu pilih Distributional Plots and Test, klik Quantile to Quantile Plots. Pada kuantil variabel 1 kita masukkan minat belajar. Lalu, di kuantil variabel 2 kita masukkan pemahaman siswa. Lalu klik OK. Kiki Plot adalah salah satu alat visual utama yang digunakan untuk menguji normalitas residu dalam konteks analisis regresi. Pada grafik ini, titik-titik data seharusnya mengikuti garis diagonal jika distribusinya normal. Namun, terlihat bahwa titik-titik tidak mengikuti garis dengan baik. Ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, yang juga sejalan dengan hasil histogram sebelumnya yang miring ke kiri. Kita ulangi pembuatan grafik tadi untuk variabel pemahaman siswa, karena grafik Kiki Plot sudah mencakup variabel minat belajar dan pemahaman siswa. Maka kita hanya perlu mengulangi 3 tabel sebelumnya, yaitu bar chart, box plot, dan histogram. Grafik bar menunjukkan bagaimana nilai pemahaman siswa tersebar dalam skala 1 sampai 5. Terlihat bahwa mayoritas siswa berada pada kategori 2 dan 3, yang berarti tingkat pemahaman mereka masih dalam kategori rendah hingga sedang. Sangat sedikit siswa yang mencapai nilai tinggi, dan hanya satu siswa yang memperoleh nilai maksimal 5. Dari grafik blogspot pemahaman siswa, kita kembali menemukan adanya satu outlier, yaitu nilai 5. Outlier ini sebenarnya wajar dalam skala 1 sampai 5. Namun tetap perlu dicermati, apakah siswa tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata, atau ada faktor lain yang mempengaruhi hasilnya. Dari grafik histogram pemahaman siswa terlihat bahwa distribusi data cenderung condong ke kanan atau right skew ringan. Ini karena sebagian besar siswa berada di nilai rendah menengah, sementara hanya beberapa yang memiliki pemahaman tinggi. Secara keseluruhan, histogram memperlihatkan bahwa pemahaman siswa belum merata dan belum mencapai tingkat optimal. Setelah menganalisis kedua variabel, kita mendapatkan beberapa temuan penting. Temuan pertama,
minat belajar rendah. Rata-rata minat belajar siswa hanya 1,86 atau masuk kategori rendah. Lebih dari 23 siswa berada pada kategori kurang dan sangat kurang. Temuan kedua, pemahaman siswa tidak optimal. Pemahaman siswa memiliki nilai rata-rata 2,30, artinya masih berada di level sedang ke rendah. Hanya beberapa siswa yang memiliki pemahaman yang baik. Temuan ketiga, hubungan awal kedua variabel. Minat belajar yang rendah kemungkinan besar berhubungan dengan rendahnya pemahaman siswa. Ini masuk akal. Jika minat rendah, perhatian dan motivasi untuk memahami materi pun ikut rendah. Dari data ini, kita bisa menyimpulkan 3 masalah utama di kelas tersebut. Pertama, metode pembelajaran kurang menarik sehingga sebagian besar siswa menunjukkan minat rendah. Kedua, media pembelajaran tidak cukup variatif, sehingga siswa kesulitan memahami materi. Ketiga, kebutuhan siswa sangat beragam, sehingga outlier menunjukkan ada siswa yang jauh lebih unggul, sehingga mungkin memerlukan pendekatan berbeda. Dengan memahami pola data, kita dapat menentukan solusi yang tepat. Salah satu solusi yang paling relevan adalah penggunaan media pembelajaran interaktif. Mengapa media interaktif? Media pembelajaran interaktif terbukti efektif untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa. Selain itu, berbagai penelitian juga menyebutkan bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui animasi, simulasi, kuis interaktif, dan permainan edukatif. Membuat materi lebih mudah dipahami karena informasi disajikan secara visual. Mendorong belajar mandiri, di mana siswa dapat mengulang materi secara fleksibel. Dan yang terpenting, penggunaan media pembelajaran interaktif yang menarik dapat mengurangi kebosanan dari metode ceramah tradisional.